Jadi dalam bentuk apresiasi kami pada saat itu apapun, nah yang diminta sesuai dengan kemampuan tentunya. Baik. Misalnya gedung, silahkan pilih yang mana. Alhamdulillah. Inilah akhirnya dulu ini Bandiklat, maksudnya untuk Balai Pendidikan dan Latihan Kepegawaian dan sebagainya. Nah sekarang di BKPSDM, silahkan Pak, waktu itu pakai saja sampai kapanpun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Peradilan di acara Pastok pada pagi hari ini, di hari Jumat. Kita akan berbincang-bincang kembali, membahas mengenai beberapa hal yang akan kita bahas dalam event kali ini. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai Selayang Pandang usia 5 tahun Pengadilan Agama Sukamara. Baiklah, Sobat Peradilan semua yang ada di luar sana, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan memperkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara, kemudian yang kedua adalah Bapak Wakil Bupati Sukamara periode 2018 dan 2023. Untuk yang Bapak Ketua bernama Bapak, profil singkatnya adalah beliau bernama Bapak Ahmad Satiri, SAG MH. Beliau adalah Ketua PA Sukamara pada periode ini. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Ahmadi, selaku Wakil Bupati Sukamara periode 2018-2023. Seperti itu. Baik, langsung saja, biar kita tidak berlama-lama untuk memastikan atau menggali informasi berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Adeng akan membawakan acara ini selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Baiklah, kita mulai dengan Bapak Haji Ahmadi dan juga Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya sampaikan atau ingin kami tanyakan nih, berkaitan dengan masalah bukan tentunya. Jadi berkaitan dengan usia Pengadilan Agama Sukamara ini kan sudah cukup 5 tahun lah, atau balita lah kalau bahasa anak-anak sekarang ini kan. Pertama adalah secara usia sudah tidak muda lagi gitu kan, artinya sudah bukan sangat bayi, ya bukan bayi lagi gitu kan. Dalam hal perjalanan selama 5 tahun ini tentunya kan memang tidak terlepas dari ada peluang dan tantangan sekaligus hambatan gitu kan. Jadi ini kami ingin menanyakan lah secara langsung kepada Pak Ketua juga dan Pak Wakil Bupati. Yang pertama adalah kepada Pak Ketua terlebih dahulu nih. Yang pertama adalah sepanjang 5 tahun ini bagaimana awal berdirinya nih Pengadilan Agama Sukamara ini, kan kita harus tahu nih gitu. Sebelum kita membahas Selayang Pandang 5 tahun gitu kan. Jadi oleh karena itu kita langsung saja tanya kepada beliau. Mungkin ada ya cerita-cerita kisah-kisah lah yang menarik gitu kan ya. Kalau bahasa Banjarnya berkisah ya. Berkisah, betul. Kalau bahasa teman-teman kita di barat storytelling. Storytelling. Oke, terima kasih Pak Adeng host kita yang super pagi ini. Kalau kita flashback ke belakang, memang kita mungkin sedikit bicara Kabupaten Sukamara, izin Pak Haji. Iya Bapak. Kalau Kabupaten Sukamara berdiri ini tahun 2002, betul ya? 2002. Tahun 2002, kalau nggak salah biasa kita ulang tahun itu bulan Juli ya. Bulan Juli. Setelah usia Kabupaten Sukamara 16 tahun. 16 tahun. 2018 baru hadir Pengadilan Agama Sukamara. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2016, diantaranya lebih kurang 50 kalau nggak salah, pengadilan baru yang dibangun ketika itu. Lalu 2 tahun setelahnya, tahun 2018, baru diresmikan secara simbolik di Melomoane, daerah terluar. Mana itu Pak? Daerah terluar Sulawesi sana, atau dekat Filipina kalau nggak salah. Oh, dekat Filipina ya, jauh juga ternyata ya. Saya pun dengarnya waktu baru kali itu.
ada Melomuane tanggal 22 Oktober tahun 2018. 22/10/18. Jadi beberapa hari lagi memang kita ulang tahun pas ini Mas. 22 Oktober Pak. Jadi sedikit lagi balita nih, pas 5 tahun. Balita. Kalau sekarang masih balita nggak apa-apa. 5 tahun. Beberapa pekan lagi. Betul. Nah, setelah kemudian teman-teman berdasarkan SK dari Mahkamah Agung sudah terbentuk strukturnya, lalu diresmikan secara simbolik di Melomuane tanggal 22 Oktober tahun 2018. Tepat tanggal 26 November tahun 2018 juga, mungkin beberapa hari setelah beliau dilantik kan. Secara operasional Pengadilan Agama Sukamara diresmikan ya. tanggal 26 November tahun 2018, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya waktu itu, termasuk juga pengadilan induknya, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, kemudian juga Forkopimda, termasuk juga Pak Bupati waktu itu datang hadir. Dibukanya waktu itu di Rujak ya awalnya ya. Secara seremonialnya di Rujak, kemudian berangkat ke sini bareng-bareng. Itu hari pertama beroperasionalnya Pengadilan Agama Sukamara. Jadi kalau sampai dengan hari ini masih balita, sementara beberapa pekan lagi jadi balita, pas 5 tahun. Pas 5 tahun. Itu sedikit kisah terkait dengan berdirinya Pengadilan Agama Sukamara di Kabupaten Sukamara. Ini agak sedikit cerita saya kan. Iya, seperti apa itu? Seperti halnya kita kadang-kadang dipanggil di Kelatan dan sebagainya, orang-orang itu bingung, itu Sukamara, jangan suka marah-marah ya. Sukamara. Bukan, saya bilang. Jujur saya pada saat dapat SK itu, ini Sukamara di mana nih, kan kita hunting dulu ya. Ini kok namanya Sukamara, pasti akan ada pertanyaan nih, pasti suka marah-marah kan gitu. Saya berpikir nggak mungkin orang ngasih nama tempat itu dengan nama yang negatif kan. Gitu. Setelah kebetulan kan kita enak sekali nih, ada Mbah Google, ada Wikipedia. Oh, suka itu suka, cinta, maru itu maju rupanya, suka maju, dan kita rasakan memang ada kemajuannya. Ada kemajuannya. Itu sedikit berkisah atau storytelling terkait dengan Pengadilan Agama Sukamara ini, Pak host kita yang ganteng kali ini. Jadi ini ya teman-teman semua yang di sana ya, ini menariknya ini Pak Ketua ini apa ya? Ketua keberapa nih Pak Pian nih? Ketiga ya. Ketiga nih. Artinya sudah 3 tahun di usia 5 tahun ini kan. Jadi cukup apa ya? Cukup terjadi dinamika yang apa ya? Yang lancar lah. Nggak ada fluktuatif lah katakanlah bahasanya. Tetap normal aja gitu kan ya. Jadi seperti itu mungkin dari teman-teman semua kalau misalkan ada yang menarik gitu kan ya. Baiklah, berikutnya saya tanya ke Pak Wakil Bupati Sukamara periode 2018-2023 yang kebetulan ini kebetulan memang selama periode beliau Pengadilan Agama Sukamara berdiri bahkan sampai saat ini seumuran gitu kan ya. Artinya peran serta beliau ini memang cukup besar dalam hal pendirian sekaligus untuk memastikan lah keberadaan Pengadilan Agama ini di Kabupaten Sukamara. Baiklah, selanjutnya kita akan menggali lagi teman-teman berkaitan dengan peran serta. Ini peran serta ini Pak, Pemkab atau apa ya, Kabupaten Sukamara lah dalam mewujudkan keberadaan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Sukamara ini. Jadi sebelumnya kan memang tidak ada, terus tiba-tiba ada, dan sampai saat ini memang kita masih meminjam gedung BKP SDM Aula gitu kan ya. Jadi mungkin seperti apa gitu kan peran serta yang bisa disinergikan atau mungkin waktu awal-awal berdirinya gitu, mungkin seperti itu Pak. Silakan Pak Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat super ini. Sangat ganteng. Jadi jauh sebelumnya saya dulu masih menjadi Kabak Kesra. Gitu ya. Jadi melihat di televisi ada tayangan-tayangan yang namanya nikah masal. Di Sukamara ini saya lihat fenomenanya begitu banyak orang yang kawin siri. Nah, kemudian setelah kawin anaknya susah untuk diberikan surat-surat yang sifatnya legalitasnya. Nah, ini menjadi pemikiran kami. Mereka ingin minta sebuah legalitas. Akhirnya kami dengan teman-teman di Kesra pada saat itu, kok di daerah lain bisa, di Sukamara tidak bisa. Tidak bisa. Oh gitu ya Pak. Akhirnya kita membuat
program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dengan bentuk nikah massal yang mengundang beberapa stakeholder termasuk dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada saat itu. Jadi lumayan sampai ada 30-50 pasang, itu mereka sangat antusias dan luar biasa. Itu tahun berapa ya? Saya mungkin di tahun 2010-2015 sudah. Saya masih di Kabak Kesra waktu itu. Sekian lama itu. Nah, terus jadi bukan hanya yang Muslim saja, jadi non Muslim pun ada catatan sipil juga. Difasilitasi juga. Nah, berawal dari itu, cikal bakalnya, bagaimana yang beliau sampaikan, kami, alhamdulillah saya menjabat jadi wakil bupati itu tanggal 24 September tahun 2018. Bagaimana yang beliau sampaikan bahwa beroperasional Pengadilan Agami tanggal tanggal berapa itu Pak? 22 Oktober tahun 2018 dan diresmikan kalau tidak salah tanggal 26 November. Jadi saya atas nama pemerintah daerah pada saat itu, atas nama masyarakat Kabupaten Sukamara, tentunya merasa bangga, bahagia karena yang dulunya ada nikah massal atau apa isbat nikah. Nah, sekarang sudah ada pengadilan agama. Jadi dalam bentuk apresiasi kami pada saat itu apapun yang diminta sesuai dengan kemampuan tentunya. Misalnya gedung, silakan pilih yang mana. Alhamdulillah. Inilah akhirnya dulu ini Bandiklat, maksudnya untuk Balai Pendidikan dan Latihan Kepegawaian dan sebagainya. Nah, sekarang di BKPSDM silahkan Pak, waktu itu pakai saja sampai kapanpun. Ya mungkin juga sekaligus mohon maaf, mungkin ada pergantian model di dalam Pak. kita rombak lah. Luar biasa modifikasinya. Saya beberapa kali masuk di sini dan selalu akrab berteman dengan bapak-bapak dari Pengadilan Agama, berkoordinasi, kolaborasi, harmonisasi untuk ikut menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya di bidang masyarakat yang mencari keadilan di bidang pengadilan agama ini. Nah, oleh sebab itu intinya kami menyambut baik apa yang dikatakan beliau benar adanya. Kalau orang kita menyampaikan nama Sukamara itu orang dari daerah lain yang bukan Kalimantan Tengah, kok namanya Sukamara? Nah, padahal hanya nggak ada. Gitu ya. Mara itu memaju atau mendekat. Nah, jadi ingin sebuah kemajuan. Mendekatkan yang dari jauh kita dekatkan untuk sebuah kemajuan di Kabupaten Sukamara. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih, apresiasi bapak-bapak dengan keikhlasannya bisa mau bertugas di Sukamara ini, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kami di Sukamara ini. Saya kira itu Pak. Oke. Jadi ini cukup menarik ini. Kita sudah mendengar dari Pak Wakil Bupati dan juga Pak Ketua. Jadi memang Pengadilan Agama Sukamara ini di usia 5 tahun memang ya cukup banyak progres lah. Termasuk Kabupaten Sukamara juga Pak ya. Iya, Pak. Di usia yang mungkin ya sejak berdiri tahun berapa Pak Kabupaten Sukamara? 2022 ya. 2022 ya. Juli. Jadi kurang lebih sekitar 21. Ini kalau kita lihat di beberapa tempat kan kabupaten yang besar itu kan lahir sudah bertahun-tahun lamanya gitu kan. Nah, sementara kalau kita ini baru ya paling 20 tahun atau bisa dibilang remaja lah gitu kan ya, remaja lah. Beranjak dewasa. Tapi sudah dewasa kelihatannya. Ya mungkin bisa jadilah seperti itulah. Artinya perkembangan ini cukup pesat baik di Kabupaten Sukamara dan juga di Pengadilan Agama Sukamara gitu kan. Berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan secara khusus maupun secara umum gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini mungkin bisa dijawab satu-satu nih oleh Pak Ketua dan juga Pak Wakil Bupati nih. Yang pertama adalah bagaimana nih yang bapak-bapak rasakan lah atau yang bapak-bapak kayak alami lah
terkait dengan eksistensi pengadilan agama ini. Ini kan memang pengadilan agama ini kan banyak orang yang masih menyebut, oh ini ikut Kemenak nih, gitu kan, gitu Pak. Padahal sekarang sudah ikut Mahkamah Agung, mungkin seperti itu Pak. Jadi eksistensi pengadilan agama Sukamara di Kabupaten Sukamara selama beberapa dekade, khususnya bagi masyarakat Sukamara. Kalau umumnya mungkin bisa selain masyarakat lah, stakeholder terkait kan, atau mungkin para pihak lain. Mungkin saya awali dulu dengan Pak Wakil Bupati dulu nih. Nah, biar gantian nih, kan tadi Pak Ketua nih, sekarang ganti dengan Pak Wakil Bupati dulu. Terima kasih. Karena sebagai masyarakat beliau merasakan langsung. Gitu. Saya merasakan dan luar biasa, selalu akrab dan dekat. Memang pada umumnya masyarakat itu dikira bahwa institusi ini di bawah Kementerian Agama. Karena setahu kita NTCR itu nikah, talak, cerai, rujuk. Nah, itu urusan KUA. Nah, ternyata fungsi tupoksinya itu sudah beda. Nah, jadi berkenaan dengan perceraian, bahkan wakaf. Kalau talak enggak masih. Perceraian termasuk apa? Oh, perceraian. Nah, itu sudah bagian domainnya daripada pengadilan agama. Oleh sebab itu, sekali lagi dengan adanya kantor pengadilan agama di Kabupaten Sukamara sangat membantu. Alhamdulillah. Sangat membantu, terutama dari sisi adanya sebuah kedekatan akses pelayanan. Yang dulunya harus ke Pangkalan Bun, bayangkan ngurus perceraian, ngurus wakaf, ngurus waris, harus mondar-mandir ke Pangkalan Bun dengan jalan dulu seperti rusak sekali ya Pak tentunya. Jadi ternyata mahal biaya transportasi dan akomodasi dibanding dengan layanan yang selama ini sangat luar biasa yang diberikan oleh teman-teman dari pengadilan agama ini. Jadi kami merasa terlayani masyarakat kami. Alhamdulillah. Artinya ini bisa memberikan pelayanan lah, khususnya baik kepada masyarakat maupun baik stakeholder terkait. Iya, gitu. Ada lagi mungkin Pak yang disampaikan? Ya, sementara itu dulu. Oh, itu dulu. Baiklah. Sedikit kisah urusan zaman dahulu. Mungkin prosesnya gitu Pak. Prosesnya aja. Tapi kalau proses berurusan sekarang, saya yakin dengan adanya JI, zona integritas, bebas, wilayah bebas dari terutama WBBM-nya ini yang pernah dicanangkan dulu di Sukamara setelah 4 bulan oleh Pak Arkom. Nah, itu sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya seperti lipstick. Oh gitu ya. Saya yakin formalitas saja lah bahasanya. Bukan formalitas, memang dirasakan masyarakat. Benar-benar pengadilan ini didambakan keadilan oleh masyarakat dan WBBM itu memang benar-benar dilaksanakan. Kenapa? Ruhnya adalah semuanya tadi saya baca performanya tadi dari Bapak Kepala Mahkamah Agung Dirjen bahwa pertama orang-orang di sini orang-orang yang penuh bersyukur. Nilainya dulu di situ. Jadi bersyukur. Jadi profesionalitas, integritas itu akan terjamin sudah. Oleh sebab itu bentuk kepercayaan masyarakat kepada pengadilan agama rasanya senang memiliki institusi-institusi yang seperti ini. Ya, saya kira ini kesan-kesan dari kami yang sangat baik dari pengadilan agama ini. Berarti ini semacam apa ya? Hal-hal yang dirasakan lah atau dialami oleh Pak Wakil Bupati juga dan masyarakat. Ini kayaknya bukan pesan sponsor nih asli. Ini tidak ada pesan sponsor. Kemudian dari kejauhan Pak Ketuanya senyum, Pak Hakimnya senyum. Jadi tidak ada rasa takut. Gitu. Jadi bahwa ini tempat kita menyelesaikan suatu masalah, memediasi, memfasilitasi semuanya dalam asas mufakat, asas kekeluargaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pengadilan agama ini itu Pak. Luar biasa. Oke. Tepuk tangan lah untuk Pak Wakil Bupati. Wah, insyaallah. Baiklah. Saya takut terbang di Baiklah, sekarang ganti dengan Pak Ketua nih. Kayaknya Pak Ketua sudah nggak sabar mau menyampaikan nih kayaknya. Yang pertama ini yang Bapak alami nih Pak Ketua nih. Selama ya
berapa tahun ya? 2000 berapa Pak Pian masuk ke sini? 2020 bulan September tanggal 9. Oh, hafal juga ya. Saya ingat sekali landing dari Kumai itu. Ya. Baiklah, kurang lebih sekitar 2 tahun lebih lah ya Pak ya. Hampir 3 tahun 3 mungkin tahun ya. lebih. Oh, 3 tahun lebih ya. Baiklah, mungkin apa nih Pak yang dirasakan terkait dengan eksistensi Pengadilan Agama Sukamara ini di Kabupaten Sukamara ini selama 5 tahun, hampir 5 tahun gitu ya. Silakan Pak. Ya, luar biasa. Pertama, kami dalam hal ini mengucapkan terima kasih dulu atas testimoninya barusan ya. Iya. Testimoninya itu memang natural, saya pikir. Mudah-mudahan ini memang salah satu bagian dari yang kita fokuskan, khususnya Pengadilan Agama dan umumnya Mahkamah Agung, bahwa zona integritas itu not only lip service, tidak hanya formalitas. Tapi totalitas. Insya Allah ketika kita bersyukur, hidup kita akan makmur, tidak akan menjadi hamba yang kufur. Ya, kayaknya ini bagus nih, tepuk tangan. Ya, terkait dengan apa yang host tanyakan tadi, saya lihat dari aspek kita sebagai pemberi layanan dan juga sebagai warga masyarakat umumnya ya, bahwa negara itu hadir untuk memberikan kemaslahatan umum kepada masyarakatnya, gitu kan ya, bahwa kemudian secara internasional konsep terkait dengan keadilan ini memang harus ditegakkan. Ada yang disebut dengan access to justice. Salah satu indikator access to justice atau kemudahan kemudian mendapat keadilan adalah eksistensi peradilan ada di situ. Bayangkan tadi beliau cerita kalau dari sini ke Pangkalan Bun berapa ongkosnya, berapa biayanya, berapa waktunya. Iya. Perlu mungkin rekan-rekan ketahui, kilometernya lebih kurang 120 Pak Haji ya? 111 Pak. 111 itu waktu tempo hari, waktu jalannya nggak nyambung itu kan harus muter ya? Muter. Berapa ongkos speednya itu? Mungkin udah 250. Masya Allah, bolak-balik udah 500 ya? Belum nginap. Belum biaya perkaranya. Mungkin berjuta-juta. Karena biasanya di pengadilan kan jarak itu berbanding positif dengan biaya perkara. Sehingga ketika Pengadilan Agama Sukamara hadir di sini, artinya akses to justice menjadi lebih gampang. Dan itu terkait juga dengan prinsip berperkara di pengadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana prosesnya, cepat karena terjangkau, dan biayanya ringan. Nah, terkait juga dengan aspek lain, access to the court, akses kepada pengadilan, karena justice itu tidak hanya di pengadilan. Justice itu mungkin dia terkait dengan aspek lain. Bahwa negara ini memang harus hadir melayani masyarakat. Jadi walaupun di Sukamara perkaranya misalkan tidak berbanding lurus dengan perkara-perkara di pengadilan lain, di tempat-tempat yang lain yang tentu jumlah penduduknya banyak, maka perkaranya akan banyak. Di Sukamara perkaranya ada, lumayan ada. Cukup lah, lumayan cukup gitu. Ya. Lumayan cukup banyak. Kemarin itu 164 ya Pak. Iya, 164 total perkaranya. Dan setiap terus naik Pak kita. Terus naik terus trennya. Trennya naik terus. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat Sukamara itu memang harus dilayani oleh negara melalui peradilan, dan mereka sangat terbantu, barangkali tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, mereka terbantu dulunya jauh lama, susah, mahal kan gitu, karena mahal bukan ongkosnya dan waktunya lama. Sekarang mereka hanya mungkin yang sekitaran Sukamara 10 menit sampai sudah, dan biayanya pun sangat terjangkau. Apalagi ditambah kita juga dalam hal ini bagian dari program nasional, ada biaya prodeo yang gratis gitu ya. Ikot juga mungkin. Ya, sekarang juga ada ikot yang mungkin lebih murah, jadi mendaftar perkara lewat elektronik, dan kita juga menjadi program prioritas kita. Nah, oleh karenanya pada kesimpulannya bahwa kehadiran Pengadilan Agama Sukamara menjadi completing government extension, menyempurnakan kehadiran lembaga negara sebagai pelayan masyarakat terkait dengan bidang hukum yang memang ini menjadi domain pemerintah pusat diantaranya, sehingga alhamdulillah Pengadilan Agama Sukamara memberikan layanan sesuai dengan yang kita canangkan, berzona integritas, walaupun dengan kondisi yang masih seperti ini, masih kita bisa bersyukur karena ini adalah berkat dukungan dari mitra kita dari kabupaten waktu beliau masih menjabat. Dan ini termasuk gedung yang paling luas Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Alhamdulillah. Rekan-rekan Pengadilan Agama yang baru yang lain itu minimalis, bukan kita bilang kecil ya, minimalis ya, diparafrase biar positif sedikit. Jadi jangan nyebut satker Pak, jangan nyebut satker. Jangan usah. Bisa di-ban nanti. Ya rekan-rekan kan saya bilang, rekan-rekan yang lain minimalis kita ini dari ujung ke ujung aja rasanya bisa olahraga, dimuter-muter. Ditambah lagi halaman yang luar biasa, kita tanami pohon-pohon yang sudah mulai berbuah Pak Haji.
Ini adalah satu keberkahan menunjukkan bahwa memang masyarakat Sukamara umumnya dan khususnya stakeholder yang terkait sangat mendukung dan berterima kasih terkait dengan eksistensi Pengadilan Agama Sukamara di sini. Mudah-mudahan juga ini akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentu kembali kepada dukungan semua pihak. Barangkali sementara itu. Wah, sepertinya Pak Ketua ini panjang sekali nih kayaknya. Kepanjangan kan? Ya, kepanjangan. Mantap. Jadi sampai saya mendengarkan kisah beliau ini lama gitu kan. Baik, Sobat Peradilan, ini kita sudah bertanya secara mendetail ya mengenai historis, kemudian yang dialami dan juga sekaligus peran serta lah baik Pengadilan Agama maupun Pemkab Sukamara dalam hal mengeksistensikan lah atau memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sukamara. Berikutnya kita akan menggali lagi nih, karena kalau tadi kan bersifat cerita ya atau kisah gitu kan. Nah mungkin kalau ini lebih agak serius ini Pak. tadi kan sedikit serius ya, tapi nggak serius-serius amat sih sebenarnya. Iya, ini agak serius sedikit nih. Mulai naik. Iya, mulai naik nih. Soalnya berkaitan dengan tugas pokok nih. Ya, tugas pokok. Keras sekali nih kayaknya nih pertanyaannya nih, tugas pokok nih kan. Atau berat sekali lah pertanyaannya. Yang pertama adalah ini ganti dengan Pak Ketua nih, nanti dijawab duluan ya Pak ya. Iya. Tergantung host lah. Mau jawab siapa duluan? Boleh saya minum dulu? Oh, silakan Pak. Mas saya lupa ngasih tahu ini gitu. Mungkin bisa diminum juga Pak Ketua. Oh sudah ya, saya malah belum. Baiklah, bagaimana tugas pokok Pengadilan Agama? Mungkin yang selaras nih Pak dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten. Kan memang kalau berbicara tugas pokok kan kita kan instansi lembaga negara kan, tentunya mungkin berbeda sedikit lah. Kalau secara administrasi mungkin tidak jauh beda, cuma untuk tugas pokok dalam pelayanan tentunya kan berbeda seperti itu. Untuk menselaraskan nih sekaligus bahasanya itu kerja bersama dan bersama kerja lah bahasanya gitu kan, atau bolak-baliknya gitu lah Pak. Sinerginya seperti itu yang selaras dengan tugas pokok ini, khususnya berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama ini Pak, yang selaras dengan pemerintah kabupaten nih. Mungkin bisa disampaikan apa gitu Pak, tugas pokok dan fungsinya. Oke, betul berat katanya. Berat. Tapi kita jawab yang ringan-ringan aja. Bisa aja ini Pak. Oke, ya memang sebagaimana sedikit saya singgung tadi bahwa negara ini kemudian setelah berbentuk sedemikian rupa adalah disebut dengan otonomi daerah, di mana di situ juga strukturnya mirip struktur negara, ada DPR, kemudian bupati dan unsur-unsur yang lain. Lalu dari dasar otonomi daerah itu ada 4 unsur memang yang ada 4 ini 3 tadi. Ada 4 unsur yang memang tugasnya adalah tugas pemerintah pusat, diantaranya adalah hubungan luar negeri, kemudian peradilan, kemudian moneter dan fiskal, serta keamanan dan keamanan ya, pertahanan dan keamanan. Hankam berarti ya. Peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai salah satu subsistem dari peradilan di Indonesia, tentu harus mampu bersinergi dengan pemerintah di mana dia berada. Terkait dengan tupoksi Pengadilan Agama sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya terkait dengan bagaimana menyelesaikan perkara hukum kekeluargaan dan juga ekonomi syariah. Nah ini sebetulnya perannya sangat strategis. Kenapa? Karena kalau kita bicara negara kemudian dibagi kepada subsistem yang paling kecil masyarakat adalah keluarga. Ketika keluarga misalnya ini bermasalah, tentu berpengaruh kepada masyarakat. Negara juga gitu berarti Pak. Ketika masyarakat bermasalah, negara bermasalah. Juga. Oleh karenanya unsur yang paling kecil ini kalau kemudian dibentuk sedemikian rupa dan terjadi keharmonisan, terjadi kepastian hukum, kemaslahatan dan kemanfaatan, insya Allah gemah ripah loh Jinawi ya. Bahasa zaman dulu. Oleh karenanya tidak mungkin kondisi masyarakat yang tidak stabil kemudian pemerintah daerah membangun dengan baik. Ya, oleh karenanya kami terus bersinergi dengan pemerintah daerah sesuai dengan tupoksi yang kemudian kita miliki. Di antara hal yang barangkali pernah kita sinergikan, di antaranya terkait dengan kepastian identitas hukum. Misalnya kita secara real telah bekerja sama dengan
pemerintah daerah, dalam hal ini CQ, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, bahwa ketika misalnya masyarakat yang sudah menjadi duren ya, atau jaren, janda keren. Kalau jamu bisa janda muda. Oh, janda muda. Mohon maaf ini sedikit berkelakar ya, agar kosnya nggak terlalu tegang. Bahaya kalau ketika mereka status pernikahannya sudah berubah, bisa langsung pada saat mereka mengambil akta cerai, kita langsung berikan status KTP-nya sudah berubah menjadi sesuai dengan kondisi terbarunya. Kemudian juga terkait dengan memang sekarang sedang trending bagaimana menekan angka pernikahan usia dini. Kita juga sudah sementara ini masih hanya baru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk bagaimana mereka yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur diperiksakan bagaimana kondisinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Barangkali inilah peran-peran yang memang saat ini masih bisa kita sinergikan. Saya yakin kedepannya pun akan kita maksimalkan. Dengan konsep awal tadi bahwa ketika masyarakat kemudian keluarga dalam hal ini kemudian terjadi suasana yang kondusif, sakinah mawaddah warahmah, kemudian juga perkara lain keperdataannya, misalnya warisan, ibadah dan sebagainya, dan juga ekonomi syariah bisa diberikan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih kondusif, tentu akan berimbas kepada kondisi masyarakat yang kondusif. Kondisi masyarakat yang kondusif itu menjadi salah satu modal pembangunan. Oleh karenanya ini memang perlu kerjasama dan sama-sama kerja seperti itu. Kerjasama mereka. Gitu ya. Mungkin itu ya dari penjelasan Pak Ketua ya Pak ya, biar kita lebih mengarah kepada Pak Wakil Bupati juga nih, biar nanti ada keseimbangan gitu kan ya. Jadi menurut Pak Ketua, jadi memang tugas pokok fungsi pengadilan agama kan lebih spesifik ya. Sementara kan kalau eksekutif atau pemerintah kabupaten lebih luas ininya cakupannya, khususnya di bidang kabupaten atau daerah tingkat 2 seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Wakil Bupati nih, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi nih, kira-kira apa nih yang kira-kira sejalan nih, atau mungkin tugas pokoknya segaris ini dengan pengadilan agama ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebut saja mungkin ada program lah dari Pemkab gitu kan, atau mungkin rencana program bisa juga. Silakan Pak Wakil Bupati. Terima kasih. Tadi sangat rinci disampaikan oleh beliau, sejak adanya otonomi daerah, menjadi undang-undang otonomi daerah itu yang ada yang sifatnya sentralistik dan desentralisasi, itu otonomi daerah. Kalau tidak salah dari 4 itu Kementerian Agama masuk nggak? Masuk. Kementerian Agama ya. Ya, ada 5 ya. Jadi hubungan luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, ketahanan dan keamanan, dan agama. Kalau tidak salah domainnya pusat. Domainnya pusat. Ya. Jadi subsistemnya tadi di bawahnya sudah disampaikan oleh beliau. Kalau menurut saya itu lebih tugas pemerintah secara umum itu sebenarnya hanya ada 2 sebenarnya. Ada 2 ya Pak. Apa itu Pak? Pertama, mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa adil kepada masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat sejahtera, ada rasa keadilan, di mana-mana pun masyarakat sudah agak tenang. Pasti makmur berarti ya Pak? Pasti makmur menciptakan. Nah, jadi kalau dirunut sekali lagi tadi beliau sampaikan kalau di bawahnya itu keberadaan pengadilan agama, khususnya di Kabupaten Sukamara ini banyak sekali yang berhubungan dengan dinas-dinas terkait. Nah, misalnya saja ini program stunting ini. Iya. Nah, gimana tuh? Stunting ini karena pernikahan terlalu dini. Jadi mungkin ya mohon maaf pergaulan anak sekarang. Ya. Sekarang kalau tidak salah undang-undangnya anak perempuan 19 tahun, yang laki-laki 20 berapa Pak? Sama 19 tahun. Kalau dulu 17 tahun. Ya, kenapa ini? Karena dilihat dari sisi faktor biologis dan psikologis daripada remaja yang ingin menikah ini, biologisnya mungkin rahimnya Pak belum cukup untuk dibuahi, ya endometriumnya, jadi belum cukup. Kemudian psikologisnya juga
mampu tidak dia merawat, mendidik anak, mengasuh dan sebagainya. Nah, kalau dia belum mampu, inilah menyebabkan di rumah tangga baik prahara adanya perceraian, gejolak lah Pak ya. Termasuk nanti anak yang lahir ini mendapatkan anak-anak yang tidak tumbuh kembang dengan baik atau sekarang ini disebut dengan stunting. Oleh sebab itu ini kita berkolaborasi, terutama dari Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama, ada rekomendasi tolong ini jangan dinikahkan dulu, karena seandainya nikah ini akibat kedepannya stuntingnya ini mengasuh anak, dia tidak tahu bisa bagaimana memberi makan anak, gizinya seperti apa, taunya hanya dijejali nasi sama kecap saja atau dikasih super mie saja, atau taunya hanya bikin gitu, merawatnya tidak bisa gitu. Akhirnya kita mendapat kedepannya kita mendapatkan anak-anak kita yang kena stunting ini. Jadi kalau seandainya stunting ini di Sukamara ini, kalau tidak salah stuntingnya di 21,8%. Itu cukup besar, tinggi, cukup tinggi. Ini yang dari baru saja yang ke Posyandu ini kita belum tahu. Posyandu itu yang harus bisa ke Posyandu itu harus 80% semua bayi balita itu harus ke Posyandu. Mungkin ada baru 50%-nya saja. Ya, mungkin angka stunting kita cukup tinggi secara realnya. Jadi ini hubungannya, tapi ya biasanya karena faktor tanda kutip kecelakaan. Jadi 2 remaja ini kecelakaan yang disengaja gitu. Yang disengaja. Pada saya sampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak remaja, hati-hatilah bergaul. Kita jangan mau enaknya saja, nanti turunan kita menjadi anak-anak stunting, apalagi anak-anak yang berakhlaknya kurang, jadi beban, jadi dosa kita semua. Nah, itu salah satu. Juga dengan Dukcapil tidak kalah pentingnya. Jadi keberadaan tupoksi yang sangat detail ini, kita bekerja sama dengan Pengadilan Agama, dengan KUA yang memberikan pencerahan-pencerahan juga pada pasangan-pasangan, Dukcapil, dengan ya semua stakeholder yang ada, baik yang di pemerintah daerah maupun dari Pengadilan Agama ini. Saya kira mungkin itu luar biasa Pak. Termasuk ini Pak ya, Pak, nikah di bawah tangan atau bahasa kita ini siri lah, termasuk juga ya? Ya, saya Pak dulu saya mengambil SH itu mengambil skripsinya pernikahan siri. Di Panggilan. Menarik ini kayaknya ini Pak, kisahnya ini. Itu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, saya ngambil itu. Jadi di daerah itu, ya saya sebut kelak. Di daerah saya ngambil penelitian itu sangat tinggi. Ada orang yang memberikan jasa. Memang secara agama syar'i ya sah gitu kan. Betul. Tetapi legalitas dan merugikan para pihak. Atas hak-haknya nanti. Oleh sebab itu saya sebenarnya kalau bisa jangan ya rugi, dirugikan sekali dari segi apapun perolehan hak-hak dan sebagainya, para pihak, istri, anak akhirnya tidak terlindungi semuanya hak-haknya. Jadi itu, dan juga luar biasa dari fasilitasi dari Pengadilan Agama ini. Jadi biasanya kalau mau ngetok palu orang perceraian itu sebelum dicatok diulangi lagi, awas ini memang ini oleh agama kan perceraian itu halal, tapi akan mendatangkan mudarat dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati sekali. Pelan-pelan gitu ya Pak. Pelan-pelan. Nah kalau bisa ayo kembalilah kepada jalan yang benar, kira-kira begitu Pak. Mohon maaf bahasanya Pak. Keren. Artinya ini menarik skripsi beliau ya. Problem nikah siri nih Pak, dan apa ya, nikah di bawah umur ini bukan hanya di Sukamara ini kayaknya. Artinya hampir sebagian besar tempat lah seperti itu gitu kan ya. Pak. Memang apa ya, harapan ke depan lah ini mungkin kita mulai dari dengan Pak Wakil Bupati dulu nih Pak. Kita melanjutkan ya. Kan tadi kita sudah membahas mengenai sinergi tupoksi ya, atau tugas pokoknya. Nah sekarang untuk harapan atau ekspektasi nih Pak Wakil Bupati nih, kira-kira
untuk kedepannya ini kan apa ya, bahasanya teman-teman itu nikah siri lah, atau nikah di bawah umur itu menjadi tren lah sekarang bagi kalangan anak muda ya. Kira-kira teman-teman sobat peradilan paling harapannya seperti apa ini? Eksekusi dari pemerintah nih. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini nih? Ekspektasi ke depannya apakah harus dengan apa namanya? Tolak semua, enggak usah nikah di bawah umur, misal kan gitu kan Pak contohnya. Atau mungkin ya atau mungkin ketika nikah di bawah umur misalkan nanti apa namanya? Ada kriteria khusus nih, atau mungkin juga bisa nikah di bawah tangan atau siri ini menertibkan penghulu-penghulu yang apa ya, yang masih beroperasi lah, yang tidak jelas gitu Pak, penghulu-penghulu di wilayah-wilayah gitu kan ya. Mungkin dari Pak Wakil Bupati ini ada saran atau ekspektasi ke depan nih untuk mengatasi dua masalah tersebut kira-kira. Jadi saya maunya ada edukasi, sosialisasi kepada para penghulu. Jadi termasuk tentang stunting ini. Jadi akarnya mereka harus tahu. Bukan hanya melegalitaskan secara agama, tetapi walaupun legalitas, tetapi apabila nikah masih di bawah umur, tetap mendatangkan mudarat. Maka mudaratnya ini yang harus kita edukasi. Nah, bahayanya nikah dini, apalagi di bawah tangan, dimudahkan. Memang sangat mudah di agama pun secara kan bisa kan Bapak. Tetapi mudaratnya, akibatnya itu. Bayangkan nanti kita pada saat masa ledakan penduduk kita, Indonesia demografi Indonesia yang 2045 katanya usia keemasan warga Indonesia ini, Indonesia emas itu tidak akan tercapai kalau generasi-generasinya sejak awal tidak dipersiapkan dengan matang, baik secara biologis maupun psikologisnya. Tapi kalau kita persiapkan dengan matang, nah pencerahan-pencerahan ini harusnya secara holistik, secara bersama-sama kita turun ke bawah, kepada sasaran-sasaran, mungkin kepada bapak-bapak penghulu ya, dan sebagainya. Kita sama-sama untuk menyampaikan fakta ini. Sekarang ini sudah ada sebuah paradigma perubahan tentang pernikahan ini, ternyata membawa mudarat kepada pasangan itu sendiri. Kalau cekcok perceraian itu memang cepat, kasihan anak-anak korban. Sedangkan anak-anak ini adalah amanah Allah untuk dibimbing, untuk dididik agamanya dan sebagainya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Ya, mungkin kita harus bersama-sama seperti itu. Mereka tidak mau dilahirkan gitu sebenarnya gitu ya, karena bahasanya lah. Tapi karena takdir pasangan itu lahirlah anak itu, gitu kan. Kalau berbicara akibat gitu ya Pak ya. Di sini topoksinya sama, perlindungan perempuan dan anak ya. Nah, ini sudah ada perma juga nih di kita nih. Ada perma ya Pak. Ada nih Pak. Nah, memang kita harus sama-sama melindungi perempuan dan anak. Kasus yang biasa yang kita lihat di masyarakat. Berarti ini ya Pak, lebih ke arah edukasi juga ya. Mungkin ada hal yang apa ya, yang teknis lah katakanlah, mungkin apa gitu, mungkin nih. Ya kalau barangkali ya, barangkali ada ya, gitu. Lebih konkret maksudnya. Lebih konkret bahasanya mungkin gitu ya. Lebih konkretnya. Lumayan konkret sudah. Konkret. Mungkin dengan Pak Camatnya, kita Pak Kadesnya, kita harus ya sedikit ada menekan ini. Oh gitu ya. Karena kalau ada kesulitan nanti larinya ke Kades, ke Camat, semuanya. Nah, aparat terdekat di yang lebih dekat di masyarakat, yaitu ujung tombaknya. Jadi ya memang pekerjaan seperti tidak seperti mudah membalik telapak tangan, tapi kalau kita konsisten secara bersama-sama turun ke lapangan, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, insya Allah ya minimal terkurangi lah, bisa diminimalisir ya, dikurangi ya Pak ya, case seperti ini. Baiklah, mungkin itu dari Pak Wakil Bupati. Sekarang ganti ke Pak Ketua nih. Kayaknya Pak Ketua sudah ingin menyampaikan ini. Siap dengan permanya. Menyimpulkan. Iya, perma. Tapi jangan ditambah es saja ya teman-teman ya. Bahaya ini nanti kan. Kalau saya jadi permas. Di depannya ya. Oh. Baiklah, mungkin gini Pak. Berkaitan dengan nikah siri dan nikah di bawah umur ini,
khususnya di pengadilan agama ini kan, memang di pengadilan agama ini tupoksi kita nih, atau bahasanya tupoksi pengadilan agama itu sendiri ya. Kira-kira apa nih harapan atau ekspektasi yang harus dilakukan agar peristiwa itu tidak terjadi berulang-ulang terus dan terkesan ini pembiaran oleh pemerintah lah, bahasanya seperti itu. Dan kita bagian dari pemerintah ya. Ya, makanya kita bagian dari pemerintah juga. Oke, ya memang ini menjadi tren di Indonesia saat ini dan harus bagaimana menyelesaikan ini tentu harus kita eratkan sinergitas karena ini tidak bisa selesai dengan secara parsial. Harus bersinergi. Mulai dari yang struktural dan kultural dalam tanda petik ya, struktural dari masyarakat, kultural dalam pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, juga pengadilan. Struktural barangkali ada komponen-komponen masyarakat yang memang sebetulnya ada dan berperan walaupun tidak formal ya. Kalau secara formal di beberapa kesempatan saya pernah sampaikan kepada stakeholder bagaimana kita buat misalnya program zonasi zero nikah siri. Kita lakukan sinergitas kemudian dengan dalam bentuk MOU misalnya, kemudian kita konkretkan dalam langkah-langkah nyata penyuluhan hukum secara terjadwal, terstruktur mulai dari akar rumput sampai dengan tokoh-tokoh. Kalau itu sudah kita lakukan, tentu akan dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Yang selama ini memang akar permasalahan yang barangkali menjadi fenomena internasional kalau saya bilang, karena tidak hanya di Indonesia, bahwa dikotomi antara hukum syar'i dengan hukum positif itu masih terasa. Tapi kalau kita kemudian simpulkan dalam benang merahnya bahwa ada satu kaidah aina ma wujidatil maslahah fasamma hukmullah, di mana ada maslahat di situ ada hukum Allah yang dalam tanda petik syariat. Hukum Islam sendiri terkait dengan perkawinan sebetulnya ada 5 menurut para pakar, tidak hanya sunnah gitu kan, bisa haram kalau tadi mencelakakan ya kan, bisa makruh, bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah. Nah ternyata kemudian ini kita harus pahami bersama nikah siri itu jadi statusnya apa kan gitu. Oleh karenanya kembali saya sampaikan tadi, ini adalah perlu sinergitas yang lebih erat antara kita semua. Yang memang pelakunya saudara-saudara kita juga ya Mas. Ini agak rumitnya di situ, nggak mungkin masyarakat lah lebih general kan, kalau saudara kita kan orang deket jadinya ya, masyarakat lah itu kan. Bahkan mungkin yang dalam tanda petik yang membantu misalnya yang bantu prosesi pernikahannya di kalangan masyarakat masih disebut ustadz ya, sehingga kan mereka ditokohkan ya, di mana ucapannya barangkali menurut masyarakat itu menjadi hukum. Nah ini menjadi fatwa lah di suatu kampung ya. gitu. Padahal kalau dilihat kriteria mufti seperti Imam Ghazali kan seperti apa, luar biasa. Nah ini barangkali mudah-mudahan dengan kesamaan visi dan misi seperti yang beliau sampaikan tadi bisa dikonkretisasi dalam sebuah langkah nyata yang lebih faktual. Dan ini menjadi concern kita, mudah-mudahan karena ini sudah akhir tahun ya Pak Haji, tahun depan bisa kita mulai lagi untuk konkretisasinya seperti tahun-tahun yang lalu. Kedua, terkait dengan nikah di bawah umur yang berakibatnya diantaranya adalah stunting yang seringkali disebabkan karena kecelakaan, tapi juga banyak yang nggak kecelakaan, dan trennya ini agak kurang enak nih Pak Haji. Kita ini meningkat. Dulu saja waktu nikah di bawah, waktu nikah minimal usia perempuan 16 dan laki-laki 19 sudah banyak, apalagi pas ditambahkan jadi sama-sama 19. Tambah naik berarti. Tambah naik trennya. Tambah naik. Berkaca dari teman-teman memang di pemerintah daerah dan pengadilan tempat lain, kembali kepada sinergitas bahwa masyarakat memang secara umum tidak mungkin mereka dilarang apa yang mereka inginkan, karena ini adalah faktor perdata. Dia mau nikah kapan saja privat kan? Loh, Privat. Dia mau nikah kapan saja kan, dalam tanda petik selama itu kemudian mungkin dilakukan. Apalagi juga undang-undang memberikan peluang bahwa kalau mau nikah di bawah umur harus dispensasi dulu. Nah disinilah kemudian peran kita masuk di situ. Kalau secara prinsip peradilan kan nggak boleh menolak perkara, ini masalahnya. Kalau mereka daftar harus diterima. Iya, ada beberapa usulan memang yang mungkin konkret dan barangkali bisa menekan ya. Misalnya, ini boleh nggak nih perda bikin nggak boleh, masyarakat nggak boleh nikah di umur? Ini pertanyaan yang pertama. Berikutnya ada juga yang kalau bisa mudah-mudahan bisa digolkan nanti ya. Kalau bisa, langkah berikutnya adalah kita buat semacam layanan konsultasi atau
atau apa yang disebut orang bukan ya konseling, layanan konseling. Jadi misalnya ketika mereka sudah mendaftar atau sebelum mendaftar, kita berikan dulu konseling dari petugas psikolognya ada, dokternya ada untuk menyampaikan akibat dari UDIN ya, usia dini ya, kita singkat si UDIN nikah usia dini. Mungkin bisa lebih dispesifikan lagi tuh, biar kita lebih singkat gitu ya. Kita buat misalkan ruangan khusus di situ, nanti di gedung yang baru mudah-mudahan sudah siap, nanti kita ada space khusus untuk itu ya. Ini bagian dari rencana kerja ke depan bagaimana mencegah itu, sehingga kalaupun mereka sudah ada tahapan-tahapan itu dilalui dan memang mereka sudah tidak bisa dicegah karena satu dan lain hal ya, kalau sudah ada investasinya yang harus diselesaikan dalam tanda petik, sudah duluan kan, juga banyak faktor yang dipertimbangkan. Akan tapi tentu upaya itu yang juga kita harus lakukan. Kalau tidak ada upaya tentu kita nggak tahu akan hasilnya seperti apa. Dan toh kalau sudah ada upaya, pada saatnya seperti yang disampaikan pakar hukum bahwa law as a tool of social engineering, kata Mbah Buch gitu ya, atau Thomas Kupon, bahwa ketika misalnya mindset masyarakat nggak usah nikah dini nanti juga ribet urusannya misalnya kan gitu, mereka pun akan berpikir berkali-kali untuk melakukan itu. Ya mudah-mudahan ini memang sesuatu yang harus dilakukan dalam jangka yang panjang dan terus menerus, nggak bisa dilakukan seperti yang dia sampaikan tadi semudah telapak tangan, karena ini masih berubah mindset dan kultur set masyarakat kita secara umum. Barangkali itu Pak Pas yang keren sekali. Wah, ini sudah dijelaskan nih teman-teman ya. Sobat Peradilan yang di sana ini perlu digarisbawahi nih penjelasan dari Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara dan juga Pak Wakil Bupati periode 2018 dan 2023. Jadi kebetulan Pak Wakil Bupati ini per 2023 ini Pak ya, sudah 24 September. 24 ya, 24 September sudah purna gitu ya. Artinya pernah menjadi wakil bupati selama Pengadilan Agama Sukamara ini berdiri. Sedikit banyak memang tentunya tahu beliau dan mengenai basis pelayan masyarakat dari ASN. Dari ASN gitu ya. Berimbang terus. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kita akhiri saja kegiatan pada hari ini. Cuman mungkin berkaitan dengan usia 5 tahun Pengadilan Agama Sukamara ini Pak, tentunya ada harapan lah baik dari Pak Wakil Bupati dan juga Pak Ketua mengenai harapan ke depan nih. Mungkin singkat saja lah apa nih harapan di usia 5 tahun Pengadilan Agama Sukamara, misalkan semakin maju contohnya, atau Sukamara kan, suka maju misalkan, mungkin seperti itu ya. Baiklah, kita langsung dengar saja Pak Wakil Bupati dulu saja, biar nanti finishing Pak Ketua pas finishingnya itu kan ya, gitu. Singkat saja. Ya silakan Pak Wakil Bupati. Pengadilan agama ini, saya harapkan tentunya agar teman-teman memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, karena apapun bentuknya negara hadir memberikan pelayanan-pelayanan yang holistik dan paripurna kepada masyarakat kita. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, silakan yang Pak Ketua. Ya, di saat ini saya ingin menyampaikan harapan terkait dengan seperti apa gambaran Pengadilan Agama setelah 5 tahun. Kembali kepada moto Pengadilan Agama Sukamara, yaitu Permata. Profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel, transparan, dan amanah, itu terus kemudian diwujudkan dalam sebuah kegiatan konkret demi melayani masyarakat dengan penuh integritas dan berkeadilan. Barangkali iya, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman sobat peradilan yang ada di luar sana. Kita selesai atau berakhirlah kegiatan, tapi jangan khawatir teman-teman semua, kita masih ada Pastok edisi selanjutnya. Bagi teman-teman semua yang ada di luar sana, sobat peradilan semua, jikalau ada hal-hal atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah tugas pokok dan fungsi baik di pemerintah Kabupaten Sukamara maupun juga di Pengadilan Agama Sukamara, teman-teman bisa mengkontak di website masing-masing, karena di situ sudah dijelaskan secara detail mengenai kontak person dari masing-masing instansi tersebut. Yang jelas kita di usia Pengadilan Agama Sukamara yang ke-5 tahun ini
pada tanggal 22 Oktober 2023, kita berharap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Sukamara dan juga khususnya di wilayah Kalimantan Tengah pada umumnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak-bapak semua, karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga Pak Ketua ini memang harus dijadwalkan dulu lah bahasanya, karena nggak bisa di apa namanya harus inden lah bahasanya, nggak bisa kita undang dadakan. Oke, baiklah, mungkin itu saja, kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan di usia alhamdulillahirobbilalamin, usia yang ke-5 tahun ini berkah buat kita dan juga buat Pengadilan Agama Sukamara pada umumnya. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan permata. Pengadilan Agama Sukamara Permata, profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel, transparan, amanah. Terima kasih. Ya. Baik, Pak, silakan. Biasa. Terima kasih, Pak.